Taldun dibuahkan di bud yang terlalu panjang. Pada akhirnya jadi bingung apakah nanti cabangnya mau dilanjut atau tidak. Kalau dilanjut lahannya sempit, kalau nggak dilanjut pun harusnya bagaimana. Makanya simak terus videonya, jangan di skip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Di hadapan saya ini adalah brokoli anggur Taldun ya. Alhamdulillah Taldunnya sudah mulai mengeluarkan brokoli atau calon buah ya. Jadi ini kemarin saya buahkan, ada tapinya ya. Tapi dibuahkan memang di bud yang cukup panjang, sehingga bisa dibilang makan tempat ya. Nah, mungkin teman-teman juga sering mengalami seperti ini dan pada akhirnya bingung bagaimana perlakuan setelah berhasil mengeluarkan bunga atau buah ya pada nantinya. Karena nanti tentu saja tempatnya akan semakin panjang. Lihat, ini adalah panjang cabang tersier dari anggur Taldunnya, cukup panjang ya. Ini bahkan dibuahkan mungkin di 20 daun ke atas ya. Ininya 20 bud ke atas. Jadinya seperti ini. Bahkan ini kurang lebih 2 meter lebih. Ini baru mendapatkan buah. Nah, kalau seperti ini bagaimana seharusnya perlakuannya, percabangannya setelah buah ya. Ya, jadi nanti pilihannya ada dua. Yang pertama, pilihan yaitu kita melanjutkan percabangan anggurnya. Nah, tentu saja kalau kita melanjutkan percabangan anggurnya, ini contohnya ya. Ini kalau dilanjut terus ya, ini akan sampai ke sana. Karena jaraknya akan sama aja ya. Dari sana ke sini, tiang tengah ini dengan tiang yang pojok ini jaraknya sama. Jadi kalau mau dibuahkan kira-kira di bud-bud setelah buah pada nantinya, seperti biasanya misalnya ini dipelihara sampai ujung sana ya. Itu saja kita membutuhkan tempat yang sama panjangnya. Karena mungkin karakter dari Taldun memang sukanya membuahkan yang panjang-panjang seperti ini. Makanya kalau dibuahkannya dilanjutkan, tentu saja bisa ketemunya buah di antara area sini ya. Dan masih bisa kalau 2 kali. Nah, namun kalau misalnya memang kalau dilanjutkan percabangannya akan mengganggu tanaman yang lain karena tempatnya sempit, kayak tempat saya misalnya pada nantinya, ya mungkin harus berpikir 2 kali. Kalau dilanjutkan lagi percabangannya, nanti akan saling bertemu dengan pohon lain, apakah mengganggu atau tidak. Nah, itu kan pilihannya seperti itu. Nah, kalau pilihan yang kedua, ini bisa teman-teman ini menggunakan sekali panen kemudian langsung di foundation pruning. Nah, itu juga bisa. Jadi ini nanti ya, ini bisa dibatasi setelah buah misalnya ini 10 daun apa berapa, tinggal dipotes pucuknya ya. Nah, nanti ditahan untuk ini, untuk fotosintesis, pokoknya untuk membantu perkembangan buahnya dulu dan pematangannya dulu ya. 10-12 daun juga cukup. Terus di Excel break, nanti nunggu ini mateng. Setelah mateng dipetik, dilakukan foundation pruning, yaitu dengan kita membuat tersier baru ya. Bisa kita potong tersiernya itu 1 atau 2 bud ya. Itu cara itu juga bisa. Nah, mana yang lebih efektif? Semuanya efektif ya. Ini intinya semuanya tergantung teman-teman aja mau konsepnya gimana. Karena pohon anggur akan selalu nurut sama kita ya. Jadi kalaupun membuat ken baru atau tersier baru juga waktu yang dibutuhkan juga tidak lama ya. Jadi tetap bisa menggunakan cara itu. Sekali panen misalnya langsung di foundation pruning ya. Kemudian nanti setelah tersier terbentuk baru dibuahkan lagi, itu juga nggak masalah, silahkan. Ya waktu yang dibutuhkan ya setelah foundation pruning biasanya 2-3 bulan lah. Ya 2 bulan biasanya udah bisa sih. Apalagi jenis-jenis Taldun ini kan jenis yang vigor ya. Terus sangat cepat mudah tumbuh ya. Jenisnya seperti itu, makanya pembuahannya mintanya agak panjang. Nah, kalau dilanjut percabangannya, kemudian nanti kisar dibatasi lagi nyampe ujung sana ya. Ini bisa ketemu sekitar 20 atau 25 daun lagi, nanti pembuahannya sama seperti ini. Ini juga bisa, silahkan, nggak masalah. Selama ada tempatnya, itu nggak masalah ya. Nah, makanya anggur ini akan ngikutin setelan kita juga.
atau mungkin nyoba pembuahan bertingkat ya. Ini juga bisa dicoba. Ya intinya seperti itu, jadi nggak usah bingung untuk perlakuan buah. Maksudnya percabangan setelah buahnya kalau sudah dibuahkan terlanjur panjang dan bingung tempatnya kira-kira ada apa enggak dan nantinya akan saling bertemu apa tidak dengan pohon-pohon yang lain. Jadi solusinya hanya seperti itu aja. Jadi bisa sekali panen terus foundation pruning itu juga bisa. Jadi tidak masalah ya. Selama tempatnya ada atau bisa natanya ya sebenarnya nggak masalah. Karena kalaupun misalnya tumpang tindih dengan varian lain ya sebenarnya nggak masalah juga, tergantung kita natanya gimana. Nah ini contoh ya, contoh aja. Nah ini saya punya pohon Suraflonok. Nah kesini tersiernya ini ada yang ke sana, lihat. Nah ke sana. Kemudian di sini saya punya Jupiter juga, tulang ikan ya. Jadi kanan kiri. Jadi ada yang saling tumpang tindih seperti ini. Tapi nanti seiring berjalannya waktu kalau ditata nggak apa-apa, nanti bentuknya akan jadi seperti jaring seperti ini ya. Jadi ada yang di atas, ada yang di bawah, tinggal ditata. Nah seperti ini nanti juga tetap bisa dilakukan pembuahan ya. Ya jadi karena pohon anggur ini akan selalu nurut sama kita, jadi nggak masalah juga. Nah ini contoh juga yang taldunya juga sama, jadi ini juga tumpang tindih ya. Yang arah ke sana ini taldun, yang ke utara ini ada Everest ya. Ya itu nggak masalah juga. Ya intinya dibentuk seperti apapun pasti anggur akan mau, karena tergantung setelan kita juga. Jadi di sana juga ada beberapa varian juga sama. Ada yang tumpang tindih juga nih. Ada Basanti, kemudian sebelahnya ada Yami Rembo juga, terus ada Cupidon juga. Nah nanti tinggal kita tata ya, karena dengan kalau kita tata nanti akan rapi. Jadi tidak, maksudnya saling bertemu pun tidak menjadikan susah nanti dalam perawatan, dalam pruning ya, karena ditata. Di bentuknya akan tetap rapi walaupun percabangannya tumpang tindih. Tidak menjadi masalah. Seperti ini, misalnya taldunya nanti pun kalau punya saya ini, kalaupun dilanjut percabangannya juga salah nggak apa-apa, masih bisa tetap ditata ya. Nah di sini juga paling ada beberapa pohon aja, walaupun saling bertemu nanti bisa ditumpang tindih ya, menggunakan cara seperti masang jaring. Nah itu juga bisa. Jadi buat teman-teman yang mengalami hal seperti ini, nggak usah bingung-bingung ya. Pokoknya apapun pilihannya ini tetap benar, karena kalau kita membuahkan anggur juga kan sebenarnya bukan juga lomba juga, jadi tidak ada maksudnya cepet-cepet atau buru-buru pengen membuahkan ya. Jadi yang penting adalah nutrisi pohonnya tercukupi, terus kapanpun kita buahkan pohon siap untuk dibuahkan. Jadi nanti pohonnya akan tetap prima walaupun berbuah terus atau berbuahnya sering ya, ataupun jarang berbuah pun asal pohonnya prima, sekali panen juga akan menghasilkan buah yang maksimal. Nah seperti itu, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.